Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan harian dari BSE Fisika SMA kelas 10 ya Dek ya, bab pertama besaran dan satuan. Video pembahasan soal ulangan harian ini saya buat secara berseri, jadi biar nggak terlalu panjang. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas di video secara terpisah. Oke ya, kita bahas soal nomor 1. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok, yaitu jadi yang diminta di sini adalah besaran pokok. Ya Dek ya, masih ingat besaran pokok itu apa aja? Nah, di sini saya sudah punya daftarnya. Ini adalah 7 besaran pokok yang kita kenal ya. Untuk besaran pokok nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, saya yakin semua kalian pasti sudah sangat familiar sekali ya dengan panjang, masa, waktu, suhu, dan kuat arus. Nah, mungkin ya sekali lagi mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih asing dengan besaran pokok nomor 6 dan nomor 7. Jadi untuk nomor 6 ini adalah intensitas cahaya ya. Simbolnya adalah I, kemudian satuannya adalah kandela. Kalau panjang itu meter, jelas ya. Kalau massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, lalu kuat arus itu ampere. Nah, untuk intensitas cahaya ini nama satuannya adalah kandela. Ya, ada cara mudah untuk mengingat, untuk menghafalkan satuan dari intensitas cahaya. Jadi kalau di pagi hari biasanya kita membuka jendela, ya Dek ya. Nah, ketika kita membuka jendela ada seberkas cahaya yang memasuki rumah kita. Maka satuan dari intensitas cahaya itu adalah candela, mirip dengan jendela. Begitu ya. Candela ini dibaca kandela. Selanjutnya, besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat atau jumlah molekul zat. Ini kita pelajari saat di kimia ya. Simbol besarannya adalah N besar, kemudian nama satuannya adalah mol ya. Nah, ini adalah 7 besaran pokok. Selain dari ketujuh besaran ini, maka termasuk besaran turunan ya. Oke, kita cek kembali. Oh ya, sebelum kita ke soal ya, di sini ada satuan SI. SI itu adalah satuan internasional ya. Ini satuan besar. Jadi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol itu adalah satuan internasional. Kemudian di sini ada dimensi ya. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 ya. Jadi yang diminta di sini adalah besaran pokok ya. Kita cek yang A. Panjang ini adalah besaran pokok. Waktu besaran pokok. Nah, daya ini adalah besaran turunan ya Dek ya. Simbolnya nanti B. Massa ini besaran pokok. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, luas ini adalah besaran turunan ya. Simbolnya adalah A ya, area. Jumlah zat ini besaran pokok, kuat arus listrik ini juga besaran pokok. Berarti yang B juga salah ya Dek ya. Lalu yang C, jumlah zat ini besaran pokok, kuat arus listrik besaran pokok, massa ini juga besaran pokok. Berarti nomor 1 jawaban yang benar adalah yang C. Jelas ya? Oke, kita cek cepat untuk yang D dan E ya. Massa ini besaran pokok, benar ya. Kemudian tekanan ini besaran turunan. Jumlah zat ini besaran pokok ya. Kuat arus listrik itu pokok, tegangan ini turunan, kecepatan juga turunan. Nah, kalau tegangan itu simbolnya V ya, kalau kecepatan simbolnya adalah V kecil. Ya, kalau V besar tegangan, kalau V kecil itu adalah kecepatan. Kemudian di sini daya ya, simbolnya adalah P, tekanan ini juga simbolnya adalah P. Nah, ini memang seninya di sini ya. Kalau fisika itu ada beberapa besaran yang memiliki simbol yang sama ya. Nah, tetapi nanti bisa kita bedakan dari rumusnya. Oke ya. Jadi nomor 1 yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dari kelompok satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok. Jadi yang diminta adalah apa Dek? Satuan besaran pokok. Yaitu yang mana aja? Kita cek yang A ya. Joule ini adalah satuan dari usaha. Nah, usaha itu adalah besaran turunan. Ya, bisa usaha, bisa energi ya. Jadi usaha dan energi itu adalah besaran turunan. Kemudian Newton ini adalah satuan dari gaya. Berarti ini turunan. Meter ini jelas panjang. Sekon itu waktu ya. Berarti yang A ini salah ya Dek ya. Lalu yang B, watt itu adalah satuan dari daya. Kandela, jendela ya. Nah, ini jumlah intensitas cahaya ya.
Kalau volt ini adalah tegangan. Nah, kalau tegangan itu jelas ya besaran turunan. Gram itu adalah satuan massa, tapi yang diminta di sini adalah dalam satuan SI ya, Dek ya, satuan internasional. Satuan SI dari massa itu bukan gram, melainkan kilogram. Ini salah ya. Lalu yang C, volt ini tegangan ya. Ini salah. Kemudian meter per sekon ini adalah satuan dari kecepatan, ini juga salah. Joule ini satuan dari usaha ya, Dek ya. Ampere ini satuan dari kuat arus. Oke, yang D. Meter satuan dari panjang ya, ampere satuan dari kuat arus, kandela ini adalah intensitas cahaya, sekon itu waktu. Nah, ya udah jawabannya adalah yang D ya. Semuanya ini adalah satuan dari besaran pokok dalam SI ya. Lalu yang E, kandela, kita cek cepat ya, ini benar, ampere benar, sekon benar, newton ini salah ya. Newton itu adalah satuan dari gaya. Berarti nomor 2 jawabannya benar adalah yang D. Jelas ya, Dek ya? Kita ke soal nomor 3. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, jadi yang diminta adalah besaran turunan. Oke, kita cek yang A, panjang ini adalah besaran pokok, waktu besaran pokok, daya besaran turunan, massa ini besaran pokok. Berarti yang A salah ya. Kemudian yang B, luas ini adalah besaran turunan, jumlah zat ini besaran pokok, kuat arus listrik ini besaran pokok ya. Berarti salah juga. Yang C, jumlah zat ini adalah besaran pokok, kuat arus listrik, besaran pokok, massa, besaran pokok, ini malah salah semua ya. Lalu yang D, berat. Berat itu adalah gaya gravitasi bumi ya, kalau bumi ya, terhadap benda yang berada di atasnya. Nah, berat itu berarti termasuk besaran turunan ya. Tekanan ini juga besaran turunan. Jadi kalau berat, nah berat itu nanti rumusnya adalah M kali G ya, Dek ya, massa kali percepatan gravitasi. Kalau berat benda di bumi ya berarti gaya gravitasi bumi terhadap benda yang terletak di atasnya ya. Nah, kalau tekanan itu nanti simbolnya adalah P, rumusnya adalah gaya per luas penampang. P sama dengan F per A. Ini juga besaran turunan. Gaya ya, itu adalah besaran turunan. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A ya, massa kali percepatan. Oke, berarti nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita cek yang E, kita cek cepat ya. Kuat arus listrik ini pokok ya, tegangan ini turunan, kecepatan ini juga turunan. Oke, nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya. Nomor 4, gaya didefinisikan dengan hasil kali percepatan dengan massa. Nah, ini soalnya baik banget ini ya. Maka dimensi dari gaya adalah, oke, untuk menentukan dimensi, langkah awal adalah kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, di soal ini sudah diketahui ya. Ini soal yang baik banget ini karena rumusnya gaya itu sudah dituliskan. Di sini disebutkan gaya didefinisikan dengan hasil kali percepatan dengan massa. Berarti sudah diberitahu ya. Nah, berarti kalau yang namanya gaya itu adalah percepatan kali massa atau dibalik, massa kali percepatan ya. Ini sama aja. Oke. Setelah rumusnya kita tuliskan, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan satuannya ya. Satuan dari gaya ya berdasarkan besaran yang menyusun gaya ya, itu ada massa sama percepatan. Satuannya massa itu adalah kilogram. Satuannya percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat min 2 ya. Jadi kalau percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya, Dek ya. Nah, kalau pernya ini kita hilangkan berarti sekon pangkat 2 itu harus naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas pangkatnya jadi minus. Nah, di sini minus 2. Oke ya. Setelah satuannya kita tuliskan, dari sini kita bisa menentukan dimensinya. Yuk, kita tentukan dimensinya. Kilogram dimensinya adalah M ya. Kilogram itu adalah satuan dari massa. Ya. Massa bahasa Inggrisnya adalah mass. Nah, maka dimensinya adalah huruf M besar ya, massa. Kemudian untuk meter ini adalah satuan dari panjang ya. Panjang itu bahasa Inggrisnya length, diawali dengan huruf L, maka dimensinya adalah L besar ya.
Kemudian sekon, nah ini dimensinya adalah T besar ya. Sekon itu adalah satuan dari waktu, waktu itu adalah time, berarti dimensi dari waktu adalah T besar. Jangan lupa di sini pangkat min 2. Ya sudah, berarti dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Coba yang mana ini? Yang A ya. Nah, berarti untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A, MLT pangkat min 2. Jelas ya Dek ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Muatan listrik dirumuskan sebagai hasil kali antara kuat arus listrik dengan waktu. Dimensi dari muatan listrik adalah, nah untuk soal nomor 5 ini ada sedikit kesalahan di pilihannya. Ya, tadi sudah saya cek. Jadi muatan listrik itu simbolnya adalah Q. Kemudian kuat arus listrik itu simbolnya adalah I. Waktu itu simbolnya adalah T. Nah dulu ya di SMP ketika kita belajar tentang listrik, nah adik-adik tentu pernah mengenal rumus I sama dengan Q per T. Ingat ya, jadi I itu sama dengan Q per T. Kuat arus sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan dimensi dari muatan, berarti dimensi dari Q. Berarti rumus dari Q adalah apa coba? Ya berarti Q sama dengan I kali T, kan begitu ya. Jadi Q sama dengan I kali T. Ini adalah rumus untuk menghitung muatan. Selanjutnya, karena kita mau menentukan dimensi, sekarang kita tuliskan satuannya. Ya, satuan dari Q untuk kuat arus listrik berarti ampere ya. Satuan dari waktu berarti sekon. Nah, setelah itu kita bisa menentukan dimensi dari muatan. Yuk. Dimensi dari A atau A itu adalah satuan dari kuat arus ya. Kita balik. Nah, dimensi dari kuat arus itu adalah I besar. Kemudian sekon itu adalah satuan dari waktu gitu ya. Nah, waktu itu dimensinya adalah T besar. Jadi dimensi dari muatan adalah IT. Nah, jawaban yang benar ini kan nggak ada ya, kecuali kalau ini kita revisi jawabannya. Jadi theta ini saya ganti aja dengan I ya Dek ya. Oke. Jadi kalau theta itu sebenarnya adalah dimensi dari temperatur ya. Temperatur itu dimensinya theta. Kalau kuat arus dimensinya adalah I. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berarti nomor 5 ini jawabannya adalah yang A ya, I kali T. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya Dek ya, soal yang terakhir di video kita kali ini. Pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasil 0,1004 meter. Banyaknya angka penting. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan banyaknya angka penting dari hasil pengukuran ya. Oke, ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat kalau kita berbicara tentang angka penting. Jadi prinsipnya adalah semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai dengan 9 ini berarti bilangan asli ya. Ini adalah angka penting ya Dek ya. Nah sementara 0 ini bisa berubah jadi angka penting, bisa berubah jadi angka tidak penting. ATP itu angka tidak penting ya. Tergantung apanya? Tergantung posisinya dia ada di mana. Ya. Ini ada aturannya. Oke. Nah, untuk mempermudah ya, kalian tidak perlu untuk menghafalkan aturannya. Kita langsung praktekkan saja ya. Contoh soal nomor 6 ya. Jelas di sini 1 dan 4 itu adalah angka penting karena bukan 0 ya. Tetapi 0 di sini, nah yang ini nih, yang sebelah kiri sendiri ya, ini bukan angka penting karena ada satu aturan ya dari angka penting ya. 0 itu bisa menjadi angka penting jika apa? Jika diapit oleh 2 angka bukan 0. Nah, ini ngerti maksudnya enggak? Oke, supaya mudah langsung kita praktekkan aja. Jadi 0 di sini dan 0 di sini itu adalah 0 yang angka penting ya. 0 di sini adalah angka penting karena diapit oleh 2 angka bukan 0. 1 itu angka bukan 0, 4 itu angka bukan 0 ya. Berarti 0 di sini dan 0 di sini ini jadi angka penting. Berarti jika ditanya ada berapa angka penting, maka jawabannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4.
Berarti ini jawabannya yang C. Kalau misalkan 0,10040. Nah, ini sekarang ada berapa angka penting? Ya, ini ada berapa angka penting coba? Ini ada 5 angka penting ya. Jadi 0 di sini itu bukan angka penting ya, Dek ya. Tapi kalau 0 di sini di sebelah kanan koma ini termasuk angka penting. Nah, jadi ada aturan lagi. 0 itu menjadi angka penting jika terletak di sebelah kanan koma ya, di sebelah kanan koma desimal dan angka bukan 0. Nah, ini ya. Jadi 0 di sini adalah angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 angka penting. Coba satu lagi ya supaya semakin paham. Misalkan saya punya 1,01010. Oke, ini ada berapa angka penting coba? Kita hitung sama-sama ya. 1 ini adalah angka penting. 1 ini juga angka penting, ini juga angka penting. Berarti sudah ada 3 angka penting ya. Nah, 0 di sini ini adalah angka penting ya, Dek ya. Karena dia terletak di sebelah kanan koma ya. Kemudian dia diapit oleh 2 angka bukan 0, 1 dan 1. 0 di sini juga termasuk angka penting. Dia diapit oleh 1 dan 1. Nah, 0 di sini yang paling kanan ini juga termasuk angka penting. Karena dia terletak di sebelah kanan koma. Nah, berarti ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Nah, ini ada 6 angka penting. Coba kita satu contoh lagi ya. Misalkan 0,0050. Nah, 0,0050 ya. Coba ini ada berapa angka penting? Nah, ini ada 2 angka penting. Jadi 0 di sini semuanya ya, ini bukan angka penting ya, Dek ya. Jadi ini bukan angka penting, paling kiri sendiri. Kemudian yang ini bukan angka penting karena dia tidak diapit oleh 2 angka bukan 0 ya. Jadi walaupun dia terletak di sebelah kanan koma karena tidak diapit oleh 2 angka bukan 0. Nah, maka 0 yang di sini bukan angka penting. Ini juga bukan, ini juga bukan. 5 ini jelas angka penting ya. Jadi ini angka penting. Jadi ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini juga bukan. 5 ini angka penting. Lah 0 di sini ini adalah angka penting. Karena dia terletak di sebelah kanan koma dan terletak di sebelahnya angka bukan 0. Ya. Jadi di sini syaratnya adalah terletak di sebelah kanan koma dan angka bukan 0. 5 itu adalah angka bukan 0. Nah, berarti ada berapa angka penting coba? Ini ada 2 angka penting. Oke ya, jelas ya, Dek ya. Jadi kalau adik-adik belajar tentang aturan angka penting itu jangan dihafalkan tetapi langsung dipraktekkan. Itu akan jauh lebih mudah ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal latihan ulangan harian nomor 1 sampai nomor 6 ya. Untuk pembahasan soal selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Sampai ketemu, selamat belajar dan tetap semangat.